Nah ini nih, tak puas dengan target juara, Erick Thohir tambah target Timnas Indonesia di final Piala AFF. Kira-kira target apakah itu? Fans Garuda harus simak ini. Wah, Vietnam dikabarkan sesalkan kegagalan Thailand atas Indonesia. Apakah Vietnam tak terima Timnas Indonesia lolos final? Begini info menariknya. Tepat tadi malam, kondisi Jens Raven diumumkan. Kira-kira apakah Jens Raven bisa ikut final Piala AFF U23? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Vietnam sesalkan kegagalan Thailand atas Indonesia. Pertandingan semifinal Piala AFF U23 2025 yang mempertemukan Timnas Indonesia melawan Thailand menyisakan banyak cerita bukan hanya di tanah air, tetapi juga di negara tetangga seperti Vietnam. Dalam laga dramatis yang berlangsung panas dan penuh tensi, skuad Garuda Muda berhasil menumbangkan Thailand lewat drama adu penalti. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Timnas Indonesia ke final yang akan digelar pada 29 Juli mendatang menghadapi Vietnam. Namun alih-alih memuji perjuangan Thailand atau mengakui kekuatan Indonesia, media Vietnam justru menunjukkan sikap yang agak mengejutkan dan penuh kekecewaan. Media Vietnam seperti Soha tidak ragu menuliskan bahwa Thailand kalah telak dari Timnas Indonesia. Sebuah pernyataan yang terasa berlebihan mengingat fakta di lapangan menunjukkan pertandingan berlangsung seimbang dan hanya ditentukan lewat adu penalti. Bahkan supporter netral pun mengakui bahwa Thailand tampil luar biasa, khususnya penjaga gawang mereka yang berkali-kali menggagalkan peluang emas Timnas Indonesia. Maka dari itu pernyataan kekalahan telak yang disematkan media Vietnam tampak lebih dipicu oleh kekhawatiran ketimbang fakta pertandingan. Kekhawatiran ini bisa dimaklumi. Timnas Indonesia yang kini dilatih oleh Gerald Vandenburg menunjukkan peningkatan permainan yang signifikan dari pertandingan ke pertandingan. Konsistensi lini tengah, determinasi tinggi pemain belakang, dan semangat pantang menyerah menjadi modal kuat Indonesia menghadapi final nanti. Apalagi skuad Garuda Muda akan bermain di hadapan ribuan pendukung sendiri. Sebuah keuntungan besar yang bisa saja menjadi pembeda saat melawan Vietnam. Vietnam sendiri datang ke final dengan ambisi mempertahankan gelar juara yang mereka raih pada edisi sebelumnya. Saat itu mereka berhasil mengalahkan Indonesia lewat adu penalti juga. Namun kondisi kini sangat berbeda. Indonesia bukan lagi tim yang mudah dikalahkan. Bahkan bisa dibilang Indonesia justru lebih siap secara mental dan teknis. Maka rasa gugup yang disamarkan dalam pemberitaan media Vietnam bisa jadi mencerminkan tekanan yang sedang mereka rasakan jelang laga puncak. Apa yang membuat semakin menarik adalah narasi yang dibangun media Vietnam seolah ingin menurunkan moral Timnas Indonesia. Mungkin ini bagian dari strategi psikologis menjelang laga final. Namun sebagian besar publik Indonesia tampak tidak terpengaruh. Justru komentar netizen semakin bersemangat untuk mendukung penuh Garuda Muda. Banyak yang menilai bahwa Indonesia kini memiliki peluang besar untuk menjadi juara, dan media Vietnam seolah sedang panik karena hasil semifinal tidak sesuai ekspektasi mereka. Hal yang lebih mengejutkan adalah bagaimana media Vietnam menyebut Thailand tidak hanya kalah, tetapi kalah menyedihkan. Pernyataan ini menuai kontroversi karena secara objektif, Thailand tampil dengan performa terbaiknya. Bahkan jika bukan karena pertahanan Indonesia yang kokoh dan kegemilangan kiper Indonesia di babak penalti, hasil pertandingan bisa saja berbeda. Thailand layak mendapatkan respek atas perjuangan mereka, bukan malah disebut kalah menyedihkan. Kini semua mata tertuju ke laga final yang akan mempertemukan Indonesia dan Vietnam. Laga ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga soal harga diri dan pembuktian siapa yang pantas menjadi raja sepak bola Asia Tenggara di level U23. Timnas Indonesia punya semua modal untuk meraihnya, namun tetap harus waspada karena Vietnam juga datang dengan kekuatan penuh.
Bagaimana menurut kalian? Apakah media Vietnam memang terlalu berlebihan menyebut Thailand kalah telak? Atau ini memang bagian dari ketegangan menjelang duel panas Indonesia versus Vietnam? Yuk tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kondisi cedera Jens Raven jelang lawan timnas Thailand. Menjelang laga final Piala AFF U23 2025 yang mempertemukan timnas Indonesia melawan Vietnam, perhatian publik kini tertuju pada kondisi penyerang muda andalan Garuda Muda, Jens Raven. Pemain berusia 19 tahun ini menjadi sorotan usai tampil gemilang dalam laga semifinal menghadapi Thailand di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK) Jumat malam 25 Juli 2025. Sayangnya di tengah euforia kemenangan yang diperoleh lewat drama adu penalti 7-6, muncul kabar kurang menyenangkan mengenai kondisi kebugaran sang striker. Manajer Timnas Indonesia U23 Ahmed Zaki Iskandar secara langsung mengungkapkan bahwa Jens Raven mengalami kelelahan parah bahkan cedera setelah laga krusial tersebut. Menurut Zaki, kondisi Jens masih belum bisa dipastikan saat ini karena sang pemain baru akan menjalani pemeriksaan dan observasi lanjutan oleh tim medis. Besok diobservasi semuanya, ujar Zaki di Jakarta, memberi sedikit gambaran soal betapa seriusnya situasi fisik pemain Bali United itu. Rasa sakit yang dialami Jens sebenarnya sudah terlihat jelas pada babak kedua perpanjangan waktu. Sang pemain sempat terlihat memegangi bagian kakinya dan berjalan terpincang-pincang, sebelum akhirnya digantikan. Meski begitu, peran Jens dalam pertandingan tersebut begitu vital. Golnya di menit ke-84 sempat membawa Indonesia unggul sebelum akhirnya Thailand menyamakan kedudukan dan memaksa pertandingan dilanjutkan ke adu penalti. Tidak berlebihan jika publik menyebut Jens Raven sebagai pahlawan timnas Indonesia dalam laga tersebut. Dengan postur ideal dan insting gol yang tajam, Jens bukan hanya menjadi target man, tetapi juga menjadi pemecah kebuntuan saat tim sedang dalam tekanan. Ketidakhadirannya di partai final jelas akan menjadi kehilangan besar bagi skuad asuhan Gerald Vandenberg. Zaki sendiri pun belum bisa memastikan apakah Jens akan diturunkan atau tidak dalam laga kontra Vietnam nanti. Pemain akan melakukan recovery, ungkapnya singkat seolah menyiratkan bahwa semua kemungkinan masih terbuka. Bukan hanya Jens Raven yang tengah dibayangi cedera. Tim medis juga akan mengevaluasi kondisi dua pilar penting lainnya, yaitu Tony Firmansyah dan Arkan Fikri. Kedua pemain ini mengalami cedera lebih awal di fase grup dan bahkan tidak tampil sama sekali di babak semifinal. Padahal kehadiran Tony di lini belakang serta kreativitas Arkan di lini tengah sangat dibutuhkan untuk mengimbangi permainan agresif Vietnam. Kami lihat juga perkembangan Tony Firmansyah dan Arkan Fikri untuk kondisi terakhirnya, tambah Zaki. Final Piala AFF U23 kali ini menjadi laga yang sangat ditunggu-tunggu. Pertemuan antara Indonesia dan Vietnam bukan hanya soal trofi, tetapi juga gengsi dan pembuktian generasi muda dua negara kuat di Asia Tenggara. Vietnam, yang juga tampil dominan sejak babak penyisihan, tentu sudah menyiapkan strategi untuk meredam serangan Indonesia. Tanpa Jens Raven, bisa jadi Garuda Muda harus mengubah skema permainan mereka. Kini publik Indonesia menanti kabar terbaru dari tim medis. Apakah Jens Raven akan pulih tepat waktu? Atau justru harus absen dan menyaksikan rekan-rekannya dari bangku cadangan? Satu hal yang pasti, apapun kondisinya, Jens sudah menunjukkan dedikasi luar biasa untuk merah putih. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia tetap bisa maksimal jika Jens Raven absen di final nanti? Apakah ada sosok lain yang bisa menggantikan perannya di lini depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita doakan yang terbaik untuk Garuda Muda di laga final. Erick Thohir ungkap target terbaru timnas Indonesia di Piala AFF U23. Timnas Indonesia U23 kini tengah berada di puncak semangat usai menaklukkan Thailand dalam laga dramatis semifinal Piala AFF U20 2025. Kemenangan yang diraih lewat adu penalti dengan skor 7-6 ini mengantarkan Garuda Muda ke partai final yang sangat dinantikan.
Laga puncak tersebut akan mempertemukan Indonesia dengan musuh lama, Vietnam U23, pada Selasa 29 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Namun menjelang laga tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengeluarkan pernyataan yang membakar semangat. Target Indonesia kali ini bukan hanya juara, tapi juga kasih keras ke Vietnam. Pernyataan ini tentu menjadi sinyal bahwa timnas Indonesia tidak akan tampil lunak di atas lapangan. Erick mengingatkan bahwa pertemuan sebelumnya dengan Vietnam di ajang serupa tahun 2023 meninggalkan luka mendalam. Kala itu Indonesia dipaksa menyerah lewat adu penalti setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Kekalahan tersebut bukan hanya menyakitkan karena gagal juara, tetapi juga karena permainan Vietnam kala itu dikenal keras dan penuh tekanan fisik. Maka wajar jika final kali ini disebut sebagai ajang balas dendam yang sah. Erick Thohir dalam keterangannya mengajak para pemain Indonesia untuk tidak takut menghadapi permainan keras dari Vietnam. Ia justru menantang anak-anak asuh Gerald Vandenberg untuk menunjukkan keberanian yang sama. Sebagai tuan rumah, Indonesia punya hak penuh untuk menjaga kehormatan di kandangnya sendiri. Kalau mereka kasih keras, kita kasih keras juga. Kita tuan rumah di sini. Jangan mereka injak-injak home base kita, tegas Erick. Namun tentu saja Erick tetap menegaskan bahwa bermain keras tidak boleh disalahartikan sebagai bermain kasar. Ia mengingatkan bahwa keras dalam konteks sepak bola adalah soal mental, kekuatan fisik, determinasi, dan keberanian. Bukan berarti pemain harus mencederai lawan. Justru menurut Erick, sportivitas tetap harus dijaga. Kita tidak boleh sesama pemain mencederai. Tapi maksudnya kita harus berani main keras juga, lanjutnya. Ucapan Erick ini seolah menjadi suntikan moral bagi Garuda Muda. Apalagi permainan Vietnam selama turnamen ini memang dikenal sangat disiplin dan agresif. Mereka mengandalkan kekuatan lini tengah dan duel fisik untuk menguasai pertandingan. Jika Indonesia tampil lembek, maka Vietnam bisa dengan mudah mendominasi jalannya laga. Namun jika Indonesia mampu meladeni duel fisik dan menekan balik dengan permainan yang sama kerasnya, peluang juara terbuka lebar. Menariknya, target kasih keras ini juga menambah nilai emosional dalam final kali ini. Supporter Indonesia tentu tidak akan lupa bagaimana Garuda Muda dipaksa tunduk di edisi sebelumnya. Kini dengan semangat baru dan dukungan penuh dari ribuan penonton di SUGBK, Indonesia punya kesempatan besar untuk menulis sejarah dan membayar lunas kekalahan itu. Kini bola ada di tangan para pemain muda Indonesia. Mereka harus menjawab kepercayaan dari seluruh rakyat Indonesia dan arahan dari sang ketua umum. Tak hanya meraih trofi, tapi juga menjaga martabat sebagai tuan rumah yang tidak bisa diinjak-injak di kandang sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan arahan Erick Thohir agar timnas Indonesia juga tampil keras saat lawan Vietnam? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita dukung penuh Garuda Muda untuk terbang tinggi dan jadi juara. Timnas Indonesia waktunya balas kekalahan 2 tahun lalu. Final Piala AFF U23 2025 bukan hanya sekadar laga perebutan trofi. Bagi Timnas Indonesia U23, ini adalah panggung kehormatan. Sebuah kesempatan langka untuk menebus rasa sakit yang tertinggal sejak 2 tahun lalu. Ya, pertandingan yang akan digelar pada Selasa, 29 Juli 2025 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu menjadi momentum sempurna bagi Garuda Muda untuk revans terhadap Vietnam. Lawan yang pernah menghancurkan mimpi Indonesia di final edisi 2023. 2 tahun lalu di Thailand, Garuda Muda tampil penuh semangat di bawah komando Shin Tae-yong. Kala itu final berlangsung begitu alot di Rayong Provincial Stadium. Tak ada gol yang tercipta sepanjang 120 menit pertandingan. Laga berakhir dengan adu penalti yang menegangkan. Sayangnya eksekusi kiper Hernando Ari yang gagal membuat Indonesia harus menelan kekalahan 5-6. Sebuah hasil yang menyakitkan, terlebih karena Garuda Muda tampil begitu disiplin dan penuh determinasi. Meski Hernando kemudian dinobatkan sebagai man of the match, hasil akhir tetap membuat supporter Indonesia pulang dengan kepala tertunduk. Kini 2 tahun telah berlalu.
Namun luka itu masih membekas baik di dada para pemain, pelatih maupun seluruh pecinta sepak bola tanah air. Maka tak heran jika pertemuan kali ini dipandang bukan hanya sebagai partai final, tetapi juga sebagai kesempatan sempurna untuk membalas kekalahan menyakitkan tersebut. Timnas Indonesia U23 di bawah arahan pelatih asal Belanda Gerald van den Burg punya peluang emas untuk menunjukkan bahwa generasi baru ini telah berkembang menjadi tim yang tangguh dan tak mudah dikalahkan. Perjalanan menuju final pun tidak mudah. Indonesia harus bertarung habis-habisan melawan Thailand di semifinal yang berlangsung di SUGBK pada Jumat malam 25 Juli 2025. Sempat tertinggal lewat gol Yotsakorn Burapha di menit ke-60, Garuda Muda bangkit lewat penyelesaian dingin Jens Raven di menit ke-84. Skor 1-1 memaksa laga dilanjutkan hingga babak tambahan dan akhirnya adu penalti. Kali ini, mental juara timnas Indonesia berbicara. Mereka menang 7-6 dalam drama tos-tosan yang membuat stadion bergemuruh. Di sisi lain, Vietnam juga lolos ke final dengan cara yang tidak kalah dramatis. Mereka sempat tertinggal dari Filipina lewat gol Javier Mariona sebelum membalikan keadaan melalui Nguyen Dinh Bach dan Nguyen Xuan Bach. Kemenangan itu memastikan Vietnam tampil di final ketiganya secara beruntun dan mereka datang ke Jakarta dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara bertahan. Namun Indonesia tidak akan tinggal diam. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter sendiri adalah kekuatan tersendiri. Ini adalah rumah. Ini adalah tanah di mana Garuda Muda siap terbang tinggi. Bukan hanya untuk meraih gelar juara kedua dan menyamai torehan Vietnam, tapi juga untuk menghapus bayang-bayang kekalahan pahit yang membelenggu 2 tahun lamanya. Laga nanti akan menjadi penentu arah sejarah baru bagi timnas U23 Indonesia. Apakah Indonesia mampu membuktikan bahwa generasi ini lebih siap, lebih tangguh, dan lebih layak menjadi yang terbaik di Asia Tenggara? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini saat yang tepat bagi timnas Indonesia untuk membalas dendam dan menunjukkan siapa raja baru sepak bola ASEAN? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dukung terus Garuda Muda, karena inilah waktunya Indonesia bangkit dan menang. Tanggapan pelatih Thailand usai penalti dianulir wasit. Benar-benar di luar dugaan. Pertandingan panas antara timnas U23 Indonesia melawan Thailand di semifinal Piala AFF U23 2025 berakhir dengan drama yang tidak hanya menegangkan, tapi juga menyisakan pelajaran penting soal sportivitas. Meski harus mengubur impian untuk melangkah ke final, pelatih Thailand U23, Thawachai Damrong Ongtrakul, justru mencuri perhatian publik dengan sikapnya yang begitu berkelas dan dewasa di tengah kontroversi keputusan wasit. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat malam 25 Juli 2025, berlangsung dengan atmosfer luar biasa. Ribuan supporter memadati stadion menciptakan tekanan mental bagi kedua tim. Thailand sempat unggul lebih dulu di menit ke-60 lewat gol Yotsakorn Burapha. Namun semangat juang pantang menyerah dari skuad Garuda Muda membuat mereka mampu menyamakan kedudukan melalui Jens Raven di menit ke-84. Pertandingan berakhir imbang 1-1 dan harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Adu penalti menjadi puncak ketegangan pertandingan. Kedua tim silih berganti mengeksekusi tendangan dengan penuh tekanan. Namun satu momen menjadi sorotan publik ketika tendangan penalti dari Kakang Rudianto harus diulang karena dianggap kiper Thailand keluar garis lebih dulu sebelum bola ditendang. Keputusan wasit ini sempat menuai reaksi dari publik, bahkan memancing perdebatan tajam di media sosial. Yang mengejutkan di saat publik dan sebagian besar pendukung Thailand merasa keputusan itu merugikan tim mereka, Thawachai Damrong Ongtrakul memilih jalan berbeda. Ia menolak menyalahkan wasit. Alih-alih melontarkan protes atau menyalahkan faktor eksternal, Thawachai menunjukkan keteladanan luar biasa. Pertama-tama, kami harus mengucapkan selamat kepada Indonesia karena berhasil lolos ke babak final, ucapnya kepada awak media. Baginya, pertandingan berlangsung sangat baik dan kedua tim bermain dengan fair play.
Ia mengakui timnya memang masih membuat sejumlah kesalahan meski sempat memiliki peluang emas yang tak mampu dikonversi menjadi gol. Ketika ditanya soal keputusan wasit yang mengulang penalti, Tawacay tetap tenang. Itu adalah keputusan dari wasit. Semua wasit, baik wasit utama maupun hakim garis, sudah menjalankan tugasnya, ujarnya tanpa ragu. Pernyataan ini tentu menjadi tamparan elegan bagi mereka yang terbiasa menyalahkan pihak lain atas kegagalan. Alih-alih mencari kambing hitam, sang pelatih mengajak anak asuhnya untuk introspeksi. Sikap yang patut dicontoh dalam dunia sepak bola modern, di mana emosi seringkali mengalahkan akal sehat. Ia menutup wawancaranya dengan nada yang sangat sportif, menyebut bahwa menerima kekalahan adalah bagian dari proses belajar dan pembentukan karakter. Sikap pelatih Thailand ini langsung menuai pujian dari berbagai kalangan, termasuk netizen Indonesia. Banyak yang menyebut bahwa meski kalah, Tawacay menang dalam hal kedewasaan dan jiwa besar. Tak sedikit yang berharap pelatih seperti ini menjadi contoh bagi banyak pelatih muda di Asia, Tenggara, bahkan dunia. Pertandingan ini bukan hanya tentang siapa yang lolos ke final, tapi juga soal nilai-nilai yang dibawa dari lapangan hijau. Di tengah ketegangan, Tawacay telah mengingatkan kita semua bahwa sepak bola bukan sekadar hasil akhir, tapi tentang bagaimana kita menyikapi setiap momen menang atau kalah. Bagaimana menurut kalian, apakah keputusan wasit tadi memang layak atau seharusnya tidak diulang? Dan apakah kalian setuju bahwa pelatih Thailand layak mendapatkan penghargaan atas sportivitasnya? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kiper Ardiansyah jadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia U23. Penampilan timnas Indonesia U23 di semifinal Piala AFF U23 2025 benar-benar membuktikan bahwa regenerasi sepak bola tanah air berada di jalur yang tepat. Salah satu sosok yang mencuri perhatian publik adalah penjaga gawang muda, Muhammad Ardiansyah. Kiper berusia 22 tahun yang kini membela PSM Makassar itu tampil luar biasa dan menjadi pahlawan kemenangan Garuda Muda atas Thailand melalui adu penalti dramatis yang berakhir 7-6. Bukan hanya menjadi penyelamat, Ardiansyah kini mulai digadang-gadang sebagai calon pelapis utama kiper senior timnas Indonesia, seperti Maarten Paes dan Emil Audero, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 babak keempat yang akan datang. Laga berlangsung sengit sejak awal dengan kedua tim sama-sama mencetak 1 gol dalam waktu normal hingga babak tambahan waktu. Saat adu penalti menjadi penentu, tekanan luar biasa menghampiri para pemain. Disinilah mental tangguh dan insting seorang kiper benar-benar diuji. Ardiansyah yang sejak awal dipasang sebagai kiper utama oleh pelatih Gerald van den Burg menjawab tantangan itu dengan ketenangan dan refleks luar biasa. Momen paling menentukan adalah saat penalti ke-8 Thailand. Ardiansyah melompat ke arah yang tepat, menepis bola, dan memastikan Indonesia unggul dalam drama tos-tosan yang menegangkan. Menurut pengakuannya, ia tidak bekerja sendirian. Keberhasilan tersebut juga tak lepas dari peran pelatih kiper timnas U23, Sjoerd Wodenberg, yang memberikan analisis dan arahan arah penalti lawan. Kombinasi antara data, strategi, dan insting membuat Ardiansyah tampil sebagai tembok terakhir yang kokoh. Tak heran jika publik mulai menyebut namanya dalam proyeksi timnas senior. Sosok Ardiansyah bisa menjadi pelapis yang ideal bagi Maarten Paes maupun Emil Audero, apalagi jika melihat bagaimana ia tampil begitu percaya diri di momen-momen genting. Penampilan heroik Ardiansyah pun mengingatkan publik pada aksi ikonik Hernando Ari pada Piala Asia U23 2024 lalu. Waktu itu Hernando sukses menggagalkan 2 penalti Korea Selatan dan bahkan mencetak gol sebagai algojo ke-10. Kini sejarah seperti terulang lewat sosok Ardiansyah yang menunjukkan bahwa Indonesia punya masa depan cerah di posisi penjaga gawang. Dalam dunia sepak bola, menjaga kontinuitas kualitas kiper adalah hal yang sangat penting. Dan Ardiansyah sudah membuktikan bahwa ia layak masuk dalam radar jangka panjang timnas Indonesia.
Tak hanya Ardiansyah, nama lain yang turut berperan penting dalam laga ini adalah Alfahrezi Buffon, pemain muda dari Borneo FC. Pemain yang masih berusia 19 tahun itu menjadi penentu kemenangan lewat eksekusi penalti terakhir. Dengan penuh ketenangan, ia menaklukkan kiper Thailand dan membawa Indonesia ke final. Kombinasi Buffon dan Ardiansyah menjadi simbol generasi muda Garuda yang tak hanya berbakat, tapi juga matang secara mental. Kesuksesan Indonesia mengalahkan Thailand semakin terasa manis karena sebelumnya sempat tertinggal 0-1. Namun semangat juang yang tinggi membuat Jens Raven berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-83. Dari situlah momentum kemenangan mulai dibangun dan pada akhirnya Ardiansyah serta Buffon menjadi aktor utama yang menutup laga dengan cerita manis. Dengan performa luar biasa ini, pantas jika banyak pihak mulai menyuarakan agar Ardiansyah dipertimbangkan untuk bergabung ke skuad senior Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi laga-laga di round 4 akan menghadapi lawan-lawan kuat seperti Arab Saudi dan Irak yang tentu butuh kiper-kiper tangguh sebagai andalan maupun pelapis. Bagaimana menurut kalian, apakah Muhammad Ardiansyah sudah layak dipanggil ke Timnas Senior? Apakah ia bisa menjadi suksesor jangka panjang di bawah Mister Gawang Indonesia? Yuk tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.